Ini contoh ya. Misalkan kita punya permasalahan seperti ini, objective functionnya adalah fx di sini variabel yang menentukan ada a, b, c, d ya. Sehingga yang dicari adalah nilai a, b, c, d ini yang dapat meminimasi fungsi dari fx. Itu kasusnya. Kemudian contoh lagi ya, kita akan batasi nilai-nilai dari a, b, c, d ini antara 0 sampai 30 ya. Dan dia bilangan real, bilangan real. Tahap pertama, misalkan dalam satu populasi kita akan punya 6 kromosom ya di sini. Maka kita akan bikin 6 kromosom dan ini hasilnya di random ya. Contohnya tadi kan ada variabel yang menentukan itu kan ada 4 ya, A, B, C, D. Berarti kalau digambarkan itu seperti ini A, B, C, D. Dan misalkan lagi ya, di sini kita akan inginnya itu langsung bilangan real tadi antara 0 sampai 30 dan kita inginnya contoh ya, ini contoh yang ada di sini langsung kita random bilangan real dari 0 sampai 30. Contohnya hasilnya seperti itu ya. Dan di sini kebetulan misal hasilnya bilangan bulat semua gitu ya, tapi ini adalah bilangan real. Inisialisasinya udah selesai. Terus tahap 2 adalah evaluasi. Evaluasi itu menggunakan fungsi fitness atau di sini objective function dulu ya. Misalkan kita akan hitung ya. Oh, kalau di sini ada absolute berarti di permasalahan yang ini harus kita kasih absolute juga ya. Absolute gitu. Absolute itu artinya yang minus nanti akan tetap menjadi positif. Dan di sini berarti kita akan hitung nilai objective functionnya dulu di sini ya. Misal dapat untuk kromosom 1 itu kita masukkan ya nilai-nilai kromosomnya yang ini, nilai-nilai A, B, C, D-nya ya. Ini yang ini A, ini B, ini C dan ini D gitu. Dan kita hitung dapatnya 93, 80, 83, 46, 94 dan 55. Nah, ini kan baru nilai objektifnya ya. Ini baru nilai objektif dari fx tadi ya. Nah, tadi kan permasalahannya adalah meminimumkan nilai fx. Artinya apa? Karena kita ingin meminimumkan, maka kalau diingat lagi, kalau masalahnya itu minimasi ya, maka di sini bisa fitnessnya itu menjadi 1 per fungsi objektifnya dalam hal ini fx ya, atau bisa juga minus fx gitu, atau minus fungsi objektifnya. Dan karena di sini mungkin hasil dari fungsi objektif ini nilainya 0, makanya di sini ditambahkan 1 bilangan kecil, contohnya 1 gitu ya. Dan kita sudah dapat ini. Dan kalau kita hitung kumulatifnya dari seluruh kromosom itu hasilnya segini. Selanjutnya, kita akan lakukan yang namanya parent selection. Contohnya di sini kita pakai yang namanya roulette wheel ya. Roulette. Ini juga penjelasannya sudah ada di pertemuan sebelumnya ya. Roulette wheel berarti contohnya kita ingin bikin papan roulette gini ya. Dan ini papan roulette kan misal kayak gini ya. Terus ini ada panah gitu. Ini kita putar dan kita akan lihat dia berhenti di mana ya. Nah, ketika dia berhenti itulah yang akan dipilih sebagai parentnya. Jadi ini buat apa gitu? Ini untuk menentukan area yang ada di sini ya. Nanti ini sampai berapa gitu. Dan pembentukan area ini yang ada di sini itu ya, ini proporsional terhadap nilai fitnessnya. Makanya di sini dia dibagi dengan kumulatif dari fitnessnya tadi. Itu ya, jadinya misal di sini didapatkan ya C1. Tadi kan dapatnya segini ya. Berarti C1 itu nantinya akan ada di 0 ya, sampai misal di sana ini 1, 2, 5, 4. Ya, kira-kira segini ya. Berarti ini untuk C1. C2 sampai 0,2710 berarti gini gitu ya. Maaf ini gambarnya jelek. Terus yang ketiga sampai 0,4, maka ini untuk C3 gitu ya. Ini sampai segini berarti ini C4. Terus sampai 0,7. Misalkan 0,78 itu segini ya. Ini untuk C5 dan ini untuk C6 ya. Seperti itu papan rouletnya. Dan kita akan random suatu bilangan ya untuk memilihnya. Kan
kalau ini kan nggak mungkin kita putar gitu ya di codingannya. Maka kita akan random, misalkan kalau nantinya kita menggunakan seleksi survivornya menggunakan generational replacement, maka kita membutuhkan yang namanya elitisme ya. Dan elitisme ini kalau populasi kita itu genap, maka kita akan kopikan 2 kromosom terbaik ya. Sehingga kita hanya membutuhkan 4 anak. Sehingga di sini karena butuhnya 4 anak, maka kita akan membutuhkan 4 orang tua ya. Misal ini untuk memilih orang tuanya, maka kalau kita random nilainya itu adalah 0,201, maka dia akan jatuh ke C2 ya jadinya. Jadi C2 yang terpilih karena dia berada di dalam rentang 0,1254 dan 0,270. Jadi di rentang ini ya, rentang itu. Dan seterusnya gitu. Jadi ini yang akan terpilih sebagai parent-nya, atau di sini sering disebut sebagai mating pool ya. Maka langkah selanjutnya ada namanya crossover ya. Crossover berarti tadi kan kita sudah dapat orang tuanya ini ya. Maka yang kromosom 2 akan dipasangkan dengan kromosom 3, kromosom 1 akan dipasangkan dengan kromosom 6. Kita dapatkan seperti itu. Oh, ini harusnya cuma 2 ya titik potongnya. Misal ini titik potong kedua segini gitu. Nah, tadinya kan kita tahu ya kromosom 2 dan kromosom 3 itu angkanya seperti ini. Maka selanjutnya kan kita pilih titik potong. Misal di random dapatnya 1 gitu ya. 1 berarti nanti yang di loker ini segini gitu ya. Segini. Nah, tetapi sebelum melakukan rekombinasi, kita perlu juga mengecek ya, apakah rekombinasi ini jadi dilakukan atau tidak gitu. Ya, ngeceknya gimana? Ada namanya, kalau di pertemuan sebelumnya itu adalah probabilitas crossover. Misalkan tadi kita set ini 0,8 gitu ya. Dan biasanya dia memang di set mendekati 1 gitu. Maka misal kita mau crossover yang ini kan, yang pasangan orang tua pertama ya. Maka di sini kita akan random satu bilangan dulu ya. Kalau randomnya itu misal di bawah PC, misal dapatnya 0,69 gitu. Maka yang ini jadi di crossover ya. Terus tadi kan kita udah random juga titik potongnya ada di 1 ya, maka batasnya di sini. Maka kromosom offspring atau anak pertama yang dihasilkan itu jadi 02 ya. Koma yang ini dari parent 1 dan ini dari parent 2 gitu. Jadinya seperti ini. Terus yang anak kedua ini masih dari pasangan kromosom yang sama ya. Maka ini dapatnya adalah berarti yang di sini 10 dari parent 2 ya. Terus yang ini dari parent 1. Seperti itu ya. Kemudian yang ini berarti sama. Tadi kan titik potong keduanya di 2 gini ya. Ini gitu kan. Artinya offspring 3 ini akan menjadi yang depan ini dari parent pertama dulu. Terus 17, 01 gitu ya. Terus yang ini dari parent kedua dulu berarti 20, 05. Ini dari parent pertama ya, 23, 08 gitu. Ya. Tahapan selanjutnya adalah mutasi. Mutasi kalau diingat lagi ini kan proses untuk mengubah nilai dari atau lebih gennya ya. Misalkan kita ingin mulai dari offspring 1 ya. Jadi yang dimutasi itu adalah anaknya gitu. Misal di sini yang offspring 1 ya. Tadinya kan hasilnya 02, 04, 02, 04, kemudian 13, 14 ya. Nah, ini kita cek mau dimutasi atau enggak gitu. Kalau cara ngeceknya gimana? Ya sama tadi. Kita tentukan ada probabilitas mutation gini. Dan biasanya ini di setnya di 0 ya. Misal 0,1 terus kita random suatu bilangan. Misalkan kalau keluarnya itu di bawah PM 05 gitu ya. Maka ini mutasinya jadi dilakukan. Ya, kalau jadi dilakukan berarti kita pilih titik yang mau dimutasi yang mana. Misalkan yang ini. Ya, jadinya nanti yang lainnya tetap ya. Gini. Terus yang ini
kita karena ini bilangan real, mutasinya itu bisa kita random ya. Tadi kan dibatasin kalau nilainya itu hanya antara 0 sampai 30 gitu. Misal kita random di sini hasilnya 29 ya. Maka ini akan menjadi offspring pertama, anak pertama hasil mutasi ya. Anak kedua gimana? Anak kedua sama, berarti kita cek dulu dia mau mutasi atau enggak gitu ya. Kalau misal randomnya atas PM ini, maka ya udah nggak ada yang dimutasi. Jadi ini tetap ya nilainya sama hasil crossover yang ini. Itu ini sama, berarti ada offspring 3 nanti ya. Dan offspring 4. Gitu ya. Ini nilainya berapa? Nah, step terakhir adalah seleksi survivor. Misalkan di sini yang saya gunakan generational replacement ya. Artinya apa? Untuk yang maju ke generasi berikutnya itu adalah murni dari anak-anaknya ya. Sehingga di sini kita membutuhkan yang namanya elitisme. Supaya apa? Supaya dia bisa mempertahankan kromosom terbaik yang ada di generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya kan yang terbaik ada 2 ini ya. Kromosom 4 dan kromosom 6 gitu. Jadinya di sini ada 2 gitu. Nah, sisanya gimana untuk generasi berikutnya ini misal saya kasih generasi di T+1 ya. Maka ini 2 udah ada dari generasi sebelumnya yang terbaik ya. Yang ini akan diisi dari offspring 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi langsung dikopikan ke sini tanpa melihat yang keempat ini fitnessnya berapa gitu ya. Jadi langsung dikopi. Dan ini akan terus berputar gitu. Cuman ingat inisialisasi populasi itu di randomnya hanya pas di awal aja ya. Pas di generasi kedua berarti ya udah yang ini yang akan digunakan, jadi tidak di random lagi. Kayak gitu, ini akan berputar terus sampai misalkan kita kasih max generationnya ya. Misal 100 gitu. Atau kita kasih threshold fitnessnya ya di sini. Seperti itu sampai selesai. Nah, kalau pakai steady state berarti gimana? Ya, seperti penjelasan sebelumnya, kita bisa pakai yang dia ada 2 ya. Ada yang edge base gitu. Ini untuk steady state ya. Ada yang edge base dan ada yang fitness base. Ya. Kalau yang edge base berarti anak-anaknya itu kita evaluasi berdasarkan siapa yang lebih tua ya, atau yang bertahan lebih lama bertahan di generasi-generasi itu yang akan digantikan. Kalau dengan fitness base, maka yang nilai fitnessnya paling jelek itu yang akan digantikan ya. Dan misal ini dari generasi T gitu ya, terus ini menghasilkan anak gitu ya, ada offspringnya. Nah, terus yang akan maju ke generasi T+1 ini akan dievaluasi dari kedua ini ya. Kalau di sini tadi contohnya kan ada 6 ya. 6 kromosom, ini berarti juga akan ada 6 kromosom. Maka di sini akan disorting, misal pakai fitnessnya ya. Yang akan maju ke generasi ini adalah yang fitnessnya besar gitu. Ya, dari 12 ini ya. Dan di sini akan didapatkan 6 kromosom juga ya. Seperti itu, sehingga kalau pakai steady state kita nggak butuh yang namanya elitisme.